Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Planters. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi fungsional. MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia mencakup yang pertama, Personal Management, kedua, Human Resource Management, yang ketiga, Human Capital Management. Peranan Human Capital meliputi yang pertama, Strategic Partner, yang kedua, Change Agent, dan yang ketiga, Administration Expert, dan yang keempat, Employee Champion. Manajemen rantai pasok atau supply chain mencakup plan, source, make, dan deliver. Adapun komponen penting rantai pasok meliputi tiga. Yang pertama, upstream supply chain atau rantai pasok hulu. Yang kedua, internal supply chain atau rantai pasok internal. Dan yang ketiga, downstream supply chain atau rantai pasok hilir. Kesekretariatan merupakan suatu bidang pada perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi, dokumen, serta proses administratif secara efektif dan efisien. Sekretaris adalah individu yang bekerja di kesekretariatan. Adapun fungsi sekretaris, yang pertama, sebagai pelaksana ketatausahaan perusahaan. Kedua, sebagai penyedia informasi untuk pimpinan. Tiga, sebagai pencatat kegiatan manajemen. Dan yang keempat, sebagai perantara komunikasi antara pimpinan dan jajaran yang berada di bawahnya. CSR, Corporate Social Responsibility, atau TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan dalam kaitannya dengan etika dan operasional perusahaan tersebut. Adapun manfaat CSR atau TJSL, yang pertama, mendorong perusahaan dalam mendayagunakan sumber daya secara bijak. Kedua, mendorong terciptanya lingkungan sosial dan bisnis yang sehat. Dan yang ketiga, membangun citra positif perusahaan di masyarakat. PT atau perseroan terbatas merupakan bentuk badan hukum yang umum digunakan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Adapun karakter PT meliputi yang pertama, modal terbagi dalam saham, kedua, kepemilikan terbatas, ketiga, badan hukum terpisah, keempat, pengelolaan oleh direksi dan komisaris, dan yang kelima, batasan jumlah pemegang saham. Undang-undang yang berkaitan dengan PT diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Organ perseroan terbatas meliputi RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, serta direksi. SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan meningkatkan aspek keselamatan serta kesehatan kerja di tempat kerja. Undang-undang yang berhubungan dengan K3 diantaranya yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang pengelolaan K3, dan yang keempat Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang SMK 3. Tingkatan budaya K3 meliputi yang pertama reaktif atau natural instinct. K3 setelah terjadi kecelakaan. Pada tahap ini, zero accident tidak mungkin dicapai. Yang kedua, dependent. Laksanakan K3 karena disuruh atau diawasi. Pada tahap ini, zero accident sulit dicapai. 3. Independent. Melaksanakan K3 hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Pada tahap ini, ada kesempatan zero accident dicapai. 4. Interdependent. Kan K3 bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi saling mengingatkan atau memperhatikan apabila ada sesama pekerja, ada yang lupa atau lalai dalam menerapkan budaya K3. Pada tahap ini, terbuka lebar zero accident dapat dicapai.
SIMTI, Sistem Informasi Manajemen Teknologi Informasi, merupakan suatu sistem yang digunakan dalam pengelolaan teknologi informasi di dalam suatu perusahaan. SIMTI bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengelola aspek-aspek TI secara efisien, efektif, dan terorganisir. Beberapa era perkembangan teknologi komputer dari tahun 1960 hingga saat ini. Yang pertama, era komputerisasi pada tahun 1960-an. Yang kedua, era teknologi informasi tahun 1970-an. Yang ketiga, era sistem informasi tahun 1980-an. Dan era globalisasi informasi tahun 1990-an. Demikian pembahasan terkait materi fungsional. Pemenang melihat disiplin sebagai jalan sukses, sedangkan pecundang melihatnya sebagai hukuman. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, semangat berkontribusi untuk perkebunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.